Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwa Yuni dari kelas 1B dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 25232900037 dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Sebelum saya memulai video kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yuli Haryanti MPD selaku dosen pengampu saya. Saya membuat video ini sebagai bagian dari tugas UAS saya dari matkul Dasar-Dasar Pendidikan. Baik, materi pertama adalah hubungan timbal balik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam perkembangan anak didik. Yang pertama, yaitu sekolah. Sekolah memberikan pendidikan akademik dan sosial melalui interaksi dengan guru dan teman-temannya. Contohnya, pengajaran timbal balik, reciprocal teaching, seperti guru memberikan teks pendek, misalnya, dampak positif teknologi setiap siswa harus bisa menyimpulkan isi dari teks tersebut. Yang kedua, pembelajaran kooperatif, seperti menyusun poster kebersihan kelas, sehingga para siswa dapat lebih aktif dan kreatif, sehingga tumbuhlah rasa kerjasama yang lebih efektif. Yang kedua, yaitu keluarga. Keluarga memberikan pembentukan karakter, kebiasaan, dan nilai moral. Anak yang mendapat dukungan dan komunikasi baik di rumah cenderung lebih percaya diri. Contohnya, orang tua membaca buku bersama anak setiap hari, sehingga pembelajaran kosakata, bacaan, dan minat belajar anak semakin meningkat. Orang tua menceritakan pengalaman nilai moral, misalnya nilai kejujuran, disiplin, dan toleransi, sehingga anak belajar nilai moral dari apa yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu ada masyarakat. Masyarakat sosial, pengalaman nyata yang membentuk dan memberikan budaya sehingga kesadaran karakter sosial, tanggung jawab, dan contohnya kegiatan gotong royong di masyarakat, sehingga anak belajar menilai kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan seni dan budaya lokal, sehingga anak dapat mengembangkan bakat dan rasa cinta budayanya, sehingga masyarakat dapat menerima kontribusi dan memberi apresiasi terhadap anak tersebut. Baik, materi yang kedua yaitu perbedaan antara pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah proses pendidikan yang terstruktur dan sistematik, biasanya diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan akademik. Pendidikan formal memiliki kurikulum yang baku, jadwal yang teratur, dan penilaian yang sistematis. Contohnya, SD, SMP, SMA, bahkan universitas dan akademik. Yang kedua yaitu ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah proses pendidikan yang baik, yang tidak struktur dan tidak sistematis, biasanya diselenggarakan di luar lembaga-lembaga pendidikan formal. Contohnya, kursus bahasa Inggris, pelatihan komputer, workshop memasak, dan kelas yoga pelatihan. Baik, materi yang ketiga yaitu program pemerintah untuk daerah terpencil supaya hak pendidikan tetap terpenuhi. Pemerintah dapat melakukan beberapa program untuk memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi di daerah terpencil. Antara lain, yang pertama, program guru penggerak. Pemerintah dapat mengirim beberapa guru yang sudah terlatih ke daerah terpencil untuk mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu ada program sekolah digital. Pemerintah dapat menyediakan sarana teknologi informasi dan komunikasi seperti laptop, tablet, dan internet untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu program beasiswa. Pemerintah dapat memberikan beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi di daerah terpencil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Yang keempat, yaitu ada program pembangunan infrastruktur. Pemerintah dapat membangun infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Alasannya adalah karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang lokasi geografis ataupun status sosial ekonomi. Dengan melakukan program-program tersebut, pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan memastikan bahwa hak pendidikan tetap terpenuhi. Materi yang kelima yaitu implementasi nilai-nilai agama dalam sistem pendidikan nasional. Mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam sistem pendidikan nasional bisa dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang ke-1, muatan pendidikan dalam kurikulum. Tujuannya agar membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan berkarakter. Yang kedua, yaitu pembiasaan sikap religius di sekolah dengan cara menerapkan kegiatan keagamaan seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar dan membantu budaya saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila dengan menjadikannya dasar pengembangan karakter dalam setiap proses belajar. Yang keempat, yaitu penyesuaian guru agama sesuai agama siswa. Dengan begitu, siswa dapat memperdalam ilmu agama sesuai keyakinan masing-masing. Yang kelima, yaitu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Dengan menyediakan ekstrakurikuler seperti paskibra keagamaan, rohis, kegiatan hari besar untuk memperkuat spiritual dan pembinaan moral. Yang keenam, yaitu lingkungan pendidikan dengan yang toleran dan inklusif dengan melalui pendidikan toleransi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh, yaitu kerjasama dengan masyarakat dan lembaga keagamaan dengan cara sekolah bekerja sama dengan berbagai lembaga keagamaan untuk kegiatan penyuluhan moral, pembinaan akhlak, dan karakter para siswa. Baik, materi yang keenam yaitu memasukkan nilai-nilai agama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang bersifat transdisipliner sehingga dapat memuat nilai-nilai agama tanpa mengubah esensi akademiknya. Contohnya seperti 1. Menganalisis teks cerita bernilai moral sehingga siswa dapat mengidentifikasikan pesan moral dan menghubungkannya dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua yaitu membuat teks eksplanasi atau eksposisi bertema akhlak. Siswa dapat menuntut bisa untuk menulis struktur teks sekaligus menginternalisasi nilai agama. Yang ketiga yaitu diskusi tentang sikap berbahasa yang sopan. Siswa dapat menghubungkan kesantunan berbahasa atau biasa disebut pragmatik dengan ajaran agama tentang adab berbicara. Yang keempat yaitu pembelajaran puisi religius. Siswa dapat memahami gaya bahasa dan pesan spiritual. Baik, materi yang ketujuh yaitu pengertian inovasi dan mengapa inovasi sangat penting diterapkan di era digital dan beberapa contoh inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian inovasi. Apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Inovasi adalah proses menciptakan atau memperkenalkan sesuatu yang baru seperti ide, produk layanan, atau metode yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, ataupun efektivitas. Yang kedua yaitu mengapa inovasi sangat penting diterapkan di era digital. Sangat penting karena memungkinkan kita untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang terus berubah. Dengan inovasi, kita dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Inovasi juga membantu kita untuk tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi dan tren yang cepat, sehingga kita dapat memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu
beberapa contoh inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran online. Platform pembelajaran online seperti Google Classroom, Moodle, dan Edmodo yang memungkinkan siswa belajar secara fleksibel dan mandiri. Yang kedua yaitu kecerdasan buatan AI. Pengguna AI untuk meningkatkan pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif seperti Duolingo dan Han Academic. Yang ketiga yaitu biometrik. Penggunaan teknologi biometrik seperti pengenalan wajah dan sidik jari untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi di sekolah. Materi selanjutnya yaitu materi ke-8. Materinya yaitu peran guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi pendidikan secara konkret. Beberapa peran guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada desainer pembelajaran. Guru merancang dan mengembangkan kurikulum dan materi pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Contohnya, seperti guru mengembangkan modul pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam pengembangan solusi untuk masalah lingkungan. Yang kedua yaitu ada fasilitator. Guru memfasilitasi proses belajar dengan menggunakan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Contohnya, guru menggunakan aplikasi pembelajaran online seperti Google Classroom untuk memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara siswa dalam mengerjakan proyek kelompok. Yang ketiga yaitu ada mentor. Guru membimbing dan memberikan umpan balik kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Contohnya, seperti guru memberikan saran dan arahan kepada siswa dalam mengembangkan portofolio karya mereka. Yang keempat yaitu penelitian. Guru melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menemukan inovasi baru. Contohnya, guru melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran dan mengembangkan strategi untuk meningkatkannya. Baik, materi yang ke-8 yaitu pengertian pendidikan berbasis karakter dan pendidikan ini diterapkan di sekolah Indonesia. Baik, kita mari membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan pendidikan berbasis karakter. Pendidikan berbasis karakter adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai positif pada siswa. Selain dari pengetahuan akademis, tujuan dari pendidikan berbasis karakter ini adalah untuk membentuk siswa menjadi individu yang berakhlak mulia, berintegritas, dan bertanggung jawab. Baik, yang kedua yaitu bagaimana penerapan pendidikan yang berbasis karakter di sekolah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada integrasi dalam kurikulum. Pendidikan karakter dalam integrasi dalam kurikulum sekolah seperti dalam mata pelajaran agama, kewarganegaraan, dan bahasa. Yang kedua yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti prasekolah, OSIS, dan klub dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan karakter siswa. Yang ketiga yaitu ada role model. Guru dan staf sekolah dapat menjadi role model bagi siswa dalam menunjukkan perilaku yang positif. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada penilaian. Penilaian karakter siswa dapat dilakukan secara holistik, tidak hanya berdasarkan nilai akademis, tetapi juga dengan perilaku dan sikap. Baik, materi yang ke-9 yaitu atau materi yang terakhir. Kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan dan apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam membangun sistem pendidikan di Indonesia. Baik, mari kita bahas bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada masa penjajahan pada tahun 1600 sampai 1945. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda lebih difokuskan pada kepentingan kolonial, yaitu untuk melayani kebutuhan administrasi dan ekonomi Belanda.
Yang kedua yaitu ada masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1966. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat. Yang ketiga yaitu ada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1956 sampai 1998. Pemerintah Orde Baru meningkatkan investasi dalam pendidikan dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas guru. Yang keempat yaitu ada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pendidikan di Indonesia terus berkembang dan fokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas. Baik, kita akan membahas apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam membangun sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kualitas guru. Kualitas guru masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu ada aksesibilitas. Akses pendidikan masih terbatas bagi masyarakat di daerah terpencil dan miskin. Yang ketiga yaitu ada kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Yang keempat yaitu ada pembiayaan. Pembiayaan pendidikan yang ada di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kelima yaitu ada kesenjangan. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih banyak menjadi tantangan besar bagi Indonesia itu sendiri. Audio Jungle.